A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada kalimat di dalam Al-Quran yang tadi suratnya dibaca, liyunzira man kana hayyan. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Oh, sorry. 36 3670 Yasin. Liyunzira man kana hayyan. Apa contoh orang yang hayyan? Tanda orang hayyan itu apa? Sederhana aja, satu kata. Tanda orang itu hidup. Bergerak, bagus. Bernafas, bagus. Sadar, bagus. Apa kata-kata yang kira-kira konotasinya positif, lalu dia itu simbol hidup dan kehidupan, dan itu ya universal, gitu. Peduli boleh. Coba. Ceria, bagus. Satu kata. Tentu ini subjektif ya, artinya mungkin menurut antum ya pendapat saya lah yang paling benar. Tapi saya izin ngasih satu kata untuk mewakili orang itu hayy atau hidup. Ini juga berlaku untuk banyak hal, bukan hanya sosok manusia, tapi barang-barang, bukan barang-barang, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Pohon, buah, binatang. Apa ya, Man? Satu kata ya, bertumbuh. Apa? Bertumbuh. Jadi gigi tumbuh, alis tumbuh. Ini alis kita nih antik kan? Jaraknya dengan bulu mata tuh dekat sekali. Tapi bisa gitu, bulu hidung ini panjang terus. Kalau tidak digunting, kumis sama jenggot bisa panjang. Padahal jaraknya cuma berapa senti. Bisa kebayang kalau ini juga ikut tumbuh panjang. Begitu mau baca laporan keuangan susah. Gitu. Ketutup sama alis. Ketutup sama bulu mata. Tapi kalau digunting ini bulu mata atau alis, ya kan? Alis atau bulu mata, digunting, tumbuh lagi enggak dia? Ada sensor yang ngasih instruksi, tumbuh. Cuma ini di wajah kita Allah takdirkan bulu-bulu ini punya tugas masing-masing dan punya batasan masing-masing. Allah memberikan kita semuanya Al-Quran. Ada waktunya bertumbuh, ada juga batasan-batasan yang Allah kasih. Ada putih, ada hitam, ada boleh, ada enggak boleh. Nafsu pengen, Allah bilang babi haram, enggak boleh. Jadi apa yang bertumbuh selain kondisi fisik, yang membedakan kita sama orang beriman adalah hati. Jadi bertambahnya ilmu antum hari ini, bertambahnya pengetahuan, bertambah juga kedekatan kepada Allah. Manisdada ilman walam yazdad hudan, la yazdadu minhu illa bu'dan. Mana Ustaz Fanan? Ini qaul ulama kan, bukan hadis kan? Nah, Dewan Syariah tuh gitu fungsinya. Memastikan. Betul lah Ustaz? Salut ana sama antum kan? Salut antum sama ana kan? Gimana? Ya, salut enggak antum sama ana? Ya. Pokoknya antum mampirlah ke rumah ana. Jangan sampai kehadiran antum merepotkan saya. Hah? Apa? Gimana sih kalimat itu? Ana tunggu antum di rumah ana ya, tapi jangan sampai kehadiran antum merepotkan ana. Hah? Kehadiran antum merepotkan ana. Ada yang habis asar tahun depan baru paham tuh kalimat itu. Bertumbuh hati ini. Growing. Kalau bahasa
Orang Jawa tuh iso rumongso. Do you understand? Itu bahasa Italiano. What is the meaning of iso rumongso? Orang Aceh paham enggak? Tanyalah terjemahan sebelahnya. Kucing, gitu kan. Kalau bisik-bisik itu cerita kucing. Tahu kan? Dia datang di resepsi pernikahan singa. Wah, singa nih menaklukkan 9 ekor singa jantan. Mati di tempat untuk merebutkan 1 ekor singa kembang desa. Kembang hutan gitulah. Taruhannya itu mati. Nikah atau mati. Makanya jomblo-jomblo dengar baik-baik ini ya. Begitu dipublikasi dan ternyata menanglah 1 ekor singa. Sebagai bentuk syukurnya dia bikin selebrasi besar-besaran. Wah, semua binatang diundang. Dari yang kecil tuh ubur-ubur ya kan, tungau, semua diundang. Begitu resepsi meriah lah kan. Tak ada binatang yang bisa berani datang. Tak ada satupun. Datang 1 ekor kucing kurus kecil, langsung melompat ke pelaminan, langsung bisik. Singa yang tadinya jumawa, sombong, ngerasa si paling antum lah dia pokoknya gitu ya. Si paling antum gitu kan. Langsung ciut. Lalu si istri singa nih nengok suaminya tuh langsung berubah gitu. Padahal yang bisikan cuma kucing. Apa yang dibisikkan oleh si kucing ini yang membuat singa itu langsung lemes. Kata kucing tadi, saya sering bisikkan itu sama Fatih itu. Tih. Apa yang dibisikkan? Hai singa, kau jangan sombong. Dulu aku pun singa, semenjak nikah aku jadi kucing, kata dia. Apa? Semenjak nikah aku jadi kucing. Makanya si paling antum. Growing, bertumbuh. Ada bergerak, ada menggerakkan, ada bertumbuh bersama. Liyunzira man kana hayyan. Apa tanda orang itu masih hidup? Ada pertumbuhan, ada progresivitas, ada kemajuan. Ada hal baik yang tadinya tidak ada, jadi ada. Yang tadinya sudah ada, semakin luas, semakin besar. Masih ingat kalimat bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat? Ingat ya, khususnya untuk internal. Tolong Ustaz Fanani diingatkan berkali-kali nanti. Kita ini cuma jembatan. Apa? Jembatan. Namanya jembatan diinjak. Namanya jembatan kena ludah. Mempertemukan orang baik sama orang perlu. Orang baik titipkan amanah ke kita. Kita salurkan dan bagikan. Distribusikan dengan benar, benar caranya. Ya kan? Materinya kan benar secara syariat, benar secara syar'i, benar regulasi, benar akuntansi. Begitu kira-kira. Betul kan? Benar ini teman-teman, bertumbuh dia. Oh, tadinya kita mungkin pakai gaya bebas, salto-salto, jungkir balik, ya kayang misal gitu kan. Sekarang udah enggak bisa. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Apa tanda orang itu hidup Ayaman? Bertumbuh. Dan kalimat yang kita gunakan di Munzalan ini bertumbuh bersama. Growing together. Itulah spirit kolaborasi. Itulah spirit sinergi. Itulah spirit kita tuh saling percaya, saling membesarkan, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Emang ada yang mana orang yang sudah mati? Banyak. Dia mati sebelum mati pikirannya, mati hatinya. Apa tanda orang itu mati? Gampang. Tanda orang itu mati, dia sudah tak peduli. Ini bukan urusan saya. Coba diulang. Ini bukan urusan saya. Pak, ada anak yatim loh, gak bisa makan. Ada santri tuh gak ngerti, mohon maaf, pembalutnya dicuci. Ada pondok-pondok yang makan mie instan campur dengan bumbu mie instan dicampur air hangat untuk lauk santri. Ada kiai-kiai pimpinan pondok yang harus standby di tong sampah di pasar-pasar rakyat untuk nunggu sampah-sampah sayur sisa, kemudian dicuci, dihangatkan pakai air panas untuk makan santrinya. Dia bilang, it's not my business. Ini bukan urusan saya.
maka bertumbuh saja belum cukup, maka bertumbuhlah dengan benar. Itu aja materi kita. Dah, antum boleh balik. Bertumbuh saja tidak cukup. Bertumbuhlah dengan benar. Pernah kemarin kita ke KWP di mana? Sleman. Ya kan? Saya kira roti. Wah, masa makan roti dengan rupa media tanam. Yang petak-petak tuh. Yang hidroponik. Kok dikasih kue di tengah sini? Tengah sawah makan kue. Oh, rupanya, mohon maaf Ayaman, ini media tanam. Walah. Masukkan bijinya satu-satu kan, yang di itu, yang petak-petak tuh. Biji. Nanti ini berapa hari katanya? 65 hari akan bertumbuh. Panen, sorry. 65 hari akan panen. Kenapa saya bilang bisa 65 hari? Siklusnya memang begitu Ayaman. Jadi nanti ini masukkan dalam sini, biar bibit awal tuh direndam dulu ya kan? 24 jam, lalu dibiarkan dia keluar akarnya, nanti ini dipindahkan ke tempat mengalir air dan segala macam. Ini dikondisikan begini Ayaman, harus pakai apa namanya? Greenhouse, lalu pakai apa? Selang. Mana ada foto-fotonya enggak? Coba biar orang dapat gambaran. Yang udah panen ya Mas yang gambar itu? Nanti mukanya diganti melon. Muka orang yang berfoto di situ ganti melon aja. Dah. Jadi cerita. Begini Ayaman begini, nanti ini untuk sulurnya apa namanya? Sulurnya kan ditumbuhkan di sini. Nah, itu yang saya maksud dengan bertumbuhlah dengan benar. Apa kata kunci hari Jumat ini? Kenapa yang ikut konsoli hati ini pakai baju hitam putih? Untuk jelas mana batas hak, mana batas batil. Apa instruksi Rasulullah untuk hal yang syubhat? Dewan Syariah? Utruk tuh. Enak kan punya Dewan Syariah sekarang? Nanti kalau ditanya sama Allah, gimana kita jalan? Oh, Dewan Syariah ya Allah. Itu dulu ya Allah, jangan baru tanya aku ya Allah gitu. Seandainya bisa. Ada halal, bayinun. Wal haramu, bayinun. Halal jelas, haram pun jelas. Tapi dalam tengah-tengah ini ada warna abu-abu, syubhat. Yang orang hari ini abang kakak, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya. Jangankan yang syubhat, yang haram pun dibantai. Dan sudah tak ada urusan, tak peduli. Masa bodoh, sabodo teing kata orang Sunda Empire. Tak ada. Bang, haram bang. Kau sok suci kata dia. Mau cari-cari yang halal. Yang haram jak susah boy kata dia. What? Masih banyak kan yang halal? Masih. Apa yang mati nih? Sumber penghasilan, sumber rezeki, mata, hati yang mati. Tidak bisa lagi ngerasakan. Ini haram kan? Tidak boleh kan aku ngambil kayak gini. Masa aman orang? Mungkin saya perlu ceritakan, ini mumpung antum lagi pada kumpul. Saya pernah marah besar, marah betul-betul marah. Dulu Baitul Mal masih di sini, 2013, 2014 gitu. Ada telur, 2 krat ke 3 krat gitu. 1 krat telur di sini berapa? 30. Kalau telur tuh harganya 2.000 kali 30, 60.000. Dan itu tuh ada 3 atau 4 krat gitu lah. Ya duitnya tuh tidak sampai sekian miliar gitu, tidak sampai. Tidak sampai 271 triliun tuh tidak sampai. Assalamualaikum. Telur sekian krat itu busuk, ndak diantar, dan saya tahu budak-budak ini sengaja nunda-nunda dan ndak ngantarkannya karena waktu itu mereka sibuk pelatihan Piala Dunia kayaknya. Marah betul saya, marah semarah-marahnya. Saya bilang, ngapa kita ndak bilang kalau tahu gitu biar abang yang ngantar? Marah betul, ngomel benar saya. Ndak pernah, seingat saya itulah marah saya yang benar-benar udah ndak bisa saya kontrol. Kita tahu enggak, saya bilang, bukan teloknya, amanah orang ini. Cemana abang nanti dituntut di hari kiamat depan Allah. Ini telok amanah dari orang. Sampai gitu ngomel-ngomel. Budak-budak tuh terdiam semuanya. Mak abang nih marah. Cuma telok jak bah. Cuma telok jak bah. Coba kalimatnya. Kan kita bisa beli agi bang. Bukan itu saya bilang. Kita bisa bayangkan, saya bilang, orang ini berharap pahalanya ngalir. Kita yang di tengah-tengah nih nahan sedekah dia kan. Maka tak ada istilah saldo bertumpuk, itu tak ada.
terima kasih, minus bahkan. Kalau orang Jawa kan, monggo. Kita di Baitul Mal gini, monggo semuanya habis. Tidak ada lagi disimpan tempat, habis kan semuanya. Dia bilang bisa beli agi, babang. Cuma teluk jak bah, bisa beli agi. Bukan cuma teluk jak bah. Sekarang, cuma teluk jak bah itu kalimat apa tuh? Kalimat meremehkan. Nggak usah cerita ampunan Allah. Nggak usah cerita surga neraka. Allah aja yang maha melihat. Dia tak percaya kok. Itu mati hatinya. Santai dia caci maki orang. Santai dia jelek-jelekkan orang. Santai dia ngambil duit yang bukan haknya. Santai dia ngerubah laporan. Terserah antum. Kau rubahlah. Aku bisa kau tipu. Akuntan bisa kau tipu. Konsultan bisa kau tipu. Bisa semua. Tapi kau tunggu nanti balasan dari Allah. Cemana kau bertanggung jawab di hadapan Allah? Mumpung masih hidup di dunia, ada kesempatan taubat, masuk kubur, cemana kau nak balik? Saya udah lihat kan kemarin kan lagi viral kan yang jual-jual kafan itu loh, yang jual-jual kain kafan. Bang, gimana bang penggunaannya? Enak enggak? Selama ini sih alhamdulillah, kata enggak ada komplain. Enggak ada yang beli ini terus balik ke toko kami terus komplain, kata enggak ada. Enggak ada yang diretur juga, kata dia. Saya pengen miso tapi ya dosa. Komoditas yang dijual kok benar gitu kan. Dia bilang, bang boleh minta motif yang loreng-loreng bang? Mohon maaf, enggak ada, kata dia. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, tanda hati, apa tanda kita tuh masih hidup tuh bertumbuh. Bertumbuh yang seperti apa ya man? Pernah lihat rumput tepi-tepi jalan? Pernah lihat benalu? Itu semua bertumbuh. Tapi bertumbuh dengan salah. Jahat kan benalu tuh? Pernah nengok benalu antum? Ada lagi pohon yang mirip benalu yang kayak pakis yang besar tuh, yang kadang-kadang warna hijau tuh. Apa sih namanya? Selain benalu, bukan benalu, dia model benalu juga, tapi besar. Di pohon, bukan enceng gondok. Kok jauh sekali? Mau marah hari Jumat. Yang bentuknya kayak, kan ada benalu, ada yang ini apa sih namanya nih? Lorantus. Nih. Nah, inilah dia. Nggak boleh marah, jangan marah ya man, tenang ya man. Astagfirullahaladzim. Ginilah kalau tak bisa nulis nih ya. Nih. Tengok. Apa tuh? Itulah dia pokoknya kan. Dia bertumbuh enggak? Tapi di tanah orang, di pohon orang, ngambek. Maka ada istilah benalu kehidupan. Kalau bahasa Pontianaknya, we call it nenggek kering. What do you say in Pontianak? Nenggek kering. Orang modal. Ada istilah anak sekarang, tit, gitulah pokoknya. Apa istilah anak sekarang? Tit, gitu. Jadi dia bertumbuh hijau, lebat, tapi di tempat yang salah. Apakah, ini dia pertanyaannya kan, apakah saya ini bertumbuh di tempat yang benar, dengan cara yang benar? Apa tanda orang itu benar? Apa tanda dia bertumbuh dengan benar? Sensornya tidak pernah redup. Dia tahu dan sensitif. Salah kayaknya aku tadi ngomong begini. Tak boleh harusnya aku begini nih. Sampai kapan aku mengikuti hawa nafsu pribadiku dengan kebaperanku? Sampai kapan aku memposisikan diri sebagai korban terus? Bukankah Nabi Yunus itu dibantai Allah? Nih, antum lihat ya. Nabi Yunus 87 21. Ini yang dibahas orang, la ilaha illa anta. Saya tidak bahas ini. Antum lihat bagian atasnya. Ayo, wazannun. Zannun julukan Allah kepada sahibul
hajat atau sahibus maudhu'. Siapakah yang di-mention atau di-tag oleh Allah di surah 21 ayat 87? Nabi Yunus. Ayo, wadhannun id dhahaba mughadiban id dhahaba mughadiban wadhannun id dhahaba mughadiban fazanna allan naqdira alaih. Antum hafalin kalimatnya. Wadhannun idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alaih. Wadhannun idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alaih. Kowe ojo mutung, ojo ngambekan. Hah? Saya belum ngomong, belum ngasih mukadimah ke Bu Syukri. Belum ngomong apa-apa. Sudah pasang niat dari Pontianak ke Surabaya, Surabaya Ponorogo, Gontor. Mau laporan, Bu, gerakan infak beras yang saya mulai dulu, mau saya bubarkan tahun ini, 2016. Begitu belum sampai, baru ngantarkan, Bu, ini ada oleh-oleh dari Pontianak. Langsung ibu bilang, kowele ojo mutung, ojo ngambekan. Hah? Siapa ngasih bocoran ke ibu nih? Siapa yang ngasih bocoran? Apa yang sudah kamu mulai, harus kamu selesaikan. Walah, kena saya. Istighfar saya habis itu, ya Allah, saya bilang salah aku. Ngapa aku yang baper ya? Ngapa aku yang merajuk? Tidak benar hati ini berarti. Bayangkan berapa bulan, berapa hari itu saya tuh memutuskan untuk keluar. Begitu saya keluar, apakah Allah bersedih? Hah? Tidak, Allah tidak perlu saya kok. Maka kalimat yang saya pernah bilang, Allah tidak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Langsung bilang, jangan sok dibutuhkan. Itu tuh ngomong ke saya. Antum lihat hari ini Munzalan tuh tidak ada, saya tuh tetap jalan. Kan ada Bang Banjir, ada teman-teman semuanya. Saya yang perlu dakwah ini, saya yang perlu masjid ini. Saya pengen mati di sini. Ya kan? Enak sekali kan habis SMK, tinggal gitu ya. Hari Jumat, siang langsung kena sholat kan. Habis itu kita syukuran praza di situ kan. Ini kan simple aja. Dan tidak perlu juga antum sayang sama saya, itu tidak perlu. Untuk apa antum sayang sama saya? Tidak perlu juga antum berbuat karena saya, ada ayaman, bagus-bagus dulu. Nggak usah. Biasa aja, antum pas lewat depan saya itu kepala di bawah, kaki di atas gitu. Ya. Nggak perlu juga terlalu akhlak gitu. Saya bukan es krim, nggak usah dijilat kan. Serah ya antum mau ketemu saya tuh. Hai bang, bro, gitu misalnya kan. Nggak apa-apa, suka-suka kita. Saya akhirnya disadarkan dengan kalimat, apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Begitu kita tarik Qur'annya, Allah bilang kepada Nabi Yunus, wadhannun idh dhahaba mughadiban. Ayat ini abang tidak berdiri sendiri, dia satu kesatuan. Yang sering antum dengar saya yakin, la ilaha illa antanya, betul enggak? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lihatlah kalimat di atasnya, wadhannun idh dhahaba mughadiban. Ini kan artinya baper. Apa artinya? Mana puang nahar. Apa puang? Apa namanya nih? Nabi Yunus ngapain dia? Baper. Left group kalau bahasa kita sekarang tuh. Kan ada left group, ada di left sama grup. Nah, tanya sama beliau. Kok grupnya sepi sekali? Nggak boleh sebut Bandung gitu, nggak boleh ya. Kok sepi grup ini nih? Rupanya semua udah pindah ke grup sebelah dia yang tadi masukkan ke dalam grup. Sian. Terus dia datang nangis-nangis. Ustaz, apa dakwah kayak gini? Saya dulu di Urina, Universitas Riba Indonesia maksudnya. Saya dulu di tempat yang lama tak ada kayak gini Ustaz. Apa dakwah kayak gini? Cia. Saya jawablah pakai jawaban saya itu. Hehe. Siapa yang pernah dapat WA dari saya? Hehehe. Atau
Kalau udah mentok tuh, Masya Allah, Tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Dah, 3 bulan kemudian baru dijawab lagi. Hehe. Nah, ada beberapa wakil pengasuh niru-niru gak? Begitu ada ini, Ustaz, tagihan listrik udah mau habis. Hehehe. Bayar Ustaz, kata finance. Antum kira antum pindah dari tempat lama terus masuk ke tempat dakwah, setannya berhenti. Oh, kata setan, aku utus yang lebih setan. Setannya lebih besar lah. Masa setannya setan yang kroco-kroco, yang culun-culun? Nggak mungkin. Makin tambah keren setannya. Itulah yang saya pahami ketika ibu bilang, apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Ojo mutung, ojo ngambekan. Walah. Ingatlah ayat ini. Fazonna, ayo semuanya. Allan naqdiru alaih. Kau marah, kau susah. Coba diulang. Marah sama dengan susah. Coba diulang. Marah sama dengan kalah. Kau pergilah dari sini dengan marah. Kau pergilah ninggalkan umatmu dalam keadaan marah. Fazonna allan naqdiru alaih. Lihat kalimatnya lan. Lan itu artinya never. Lan itu artinya tidak mungkin. Lan itu artinya mustahil. Siapapun yang pergi dalam keadaan marah, pasti susah. Paham antum polanya? Maka sebagai wakil pengasuh, sebagai pengurus yang hari ini kena panggil, la tagdob walakal jannah, itu bukan tagline anak KBTK SD. Itu bukan hadis untuk marahkan orang tua antum. La takdob walakal jannah. Itu bukan kalimat budak kecil, sampai mati kita praktekkannya. Marah sama istri, marah sama suami, marah sama anak, apa gitu? Marah sama orang tua. Marah sama dengan susah. Oke, dia pernah bikin salah, langsung kita kasih tahu, kok salahnya di sini. Tapi habis itu bangun hubungan baik lagi, seperti biasa. Saya bilang kan kemarin sama siapa waktu itu di sini. Saya bilang minta ampun sama Allah tuh insya Allah ampunkan anytime kau bisa. Tapi dapatkan maaf dari manusia, cuman kau nak ngejarnya? Sampai kapan kau nganggap dirimu adalah korban? Sampai kapan kau minta dimaklumi? Berdosa ke, hilang ke hidung, mata, kepala kau tuh. Kalau kau datang minta maaf sama orang, hilang ke? Tak maaflah. Robohkan egomu. Kau bodoh, kau tuh bodoh. Mau ngomong goblok kan enggak boleh ya. Bodok gitu, nama tempat, nama daerah. Minta maaflah. Rendahkan hatimu. Apa? Kau sehebat apa sih? Kau sekeren apa? Sebenar apa? Minta maaflah. Tidak rugi, demi Allah tak rugi. Kalaupun kau di posisi yang lain, kan ada meminta maaf, ada memberi maaf. Berikan maaf, mu'afina anin nas. Itu orang bertakwa. Mana ada manusia sempurna? Kita nih selalu dalam dua dimensi. Kalau tidak kita yang salah, orang lain yang salah. Syariat Islam mengajarkan kita, kalau kau salah, minta maaflah. Kalau orang lain yang salah, maafkan. Inilah bertumbuh dengan benar. Inilah Quran. Bukan ayaman, bukan. Saya bilang tadi, anu tidak perlu lakukan sesuatu untuk saya, tidak perlu, demi Allah. Tak usah. Bahkan saya larang, haram bahkan hukumnya. Ngapain antum berbuat untuk saya? Berbuatlah untuk dia. Dan saya yakin antum juga tidak mau kan berbuat untuk saya. Ngapain, kurang kerjaan antum? Antum ini orang-orang hebat semua. Berbuatlah untuk Allah. Apa tanda tadi orang itu berbuat karena Allah? Bertumbuh. Mudah, growing, ada progress. Kita nengok, oh dulu misalnya A, sekarang sudah B, C, D, E. Tadinya belum ada ini, sekarang sudah ada ini. Ada before afternya. Lihat kalau di Munzalan kan saya minta bagian BWMI itu. Kalau menunjukkan progresivitas sesuatu, mana foto before-nya, mana foto after. Itu simple banget, semua orang bisa baca. Oh, grafik keuangannya segini bulan ini, sesudahnya segini.
Saya kan tidak bisa baca Excel misal gitu. Ya kan? Salah satu aplikasi yang saya hindari sampai sekarang tuh Excel. Ya kan? Kalau Vespa boleh lah gitu. Beda ya itu. Nggak nyambung nih lama loh di Ayaman lagi bercanda jenis apa nih ya Ayaman ini. Nanti habis fraza dia baru connect. Oh gitu. Nanti minggu depan dia baru ketawa. Nggak apa-apa. Ada pertumbuhan. Oh, before segini, after segini. Sebelum diperbaiki begini, sesudah diperbaiki begini. Dulu bentuknya begini, sekarang begini. Manusia itu bertumbuh, Abang Kakak. Bertumbuh dengan benar. Sulurnya naik ke atas tadi. Melonnya bertumbuh. Kok bisa manis? Berapa persen manisnya? Kan dikasih tahu kan? 15 sampai 17% Ayaman. Tingkat kemanisan dari melon ini. Gula itu 20%. Berarti manis sekali nih. Yang ini crunchy, manis. Yang ini lembut, manis. 65 hari Ayaman. Siklusnya begini terus. Tapi pastikan airnya, kan kemarin bilang kan, ada airnya, di dalam air itu ada nutrisinya. Pakai gramasi atau pakai feeling? Mas, saya bilang, pakai gramasi Ayaman. Ada takarannya. Kalau airnya segini, berapa nutrisi yang kita kasih? Kalau suhunya begini, bagaimana treatmentnya? Ternyata untuk dapatkan hasil yang terbaik, ikhtiar itu betul-betul totalitas gitu, all out. Persiapannya, maka memang tugas kita Bang Kakak, mempersiapkan, melakukan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Maka ada istilah tadi, kalau misal laporan keuangan itu kan, aman secara syar'i, aman regulasi, aman akuntansi, ada aturannya semua. Dan saya sering bilang kan sama kawan-kawan semuanya, sering saya bilang, kebenaran yang tidak dimanage dengan baik pasti dikalahkan dengan kebatilan yang dimanage dengan baik. Rumus. Antum tahu apa ayat Al-Quran yang paling panjang? Ayat Al-Quran yang satu halaman isinya satu ayat itu ya? Al-Baqarah 282. Antum lihat, sampai sedetail itu Allah ngasih taunya. Sampai sedetail itu juga kan orang malas baca ayat ini. Ini ayat paling panjang, inilah ayat yang paling sering ditinggalkan. Sampai detail Allah bilang. Ada kalimat ini, mana ya? Khatibun kama khalaqtul haqwal. Wal yaktub bainakum katibun wala ya'bakatibun ay yaktuba kama alamahullah falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana ladzi alaihi alhaq aw la yastati ayyumilla falyumlil aw la yastati ayyumilla huwa falyumlil walihu bil adl wastashhidu syahidaini min rijal falam yakun rajulan syuhada fatudzakiru ihdahuma wala ukhra wala ya'bashuhada idza hadara walatas amu, ini dia. Walatas amu. Coba lihat bagian kalimat wala tas amu. Saimayas amu, mana saimayas amu? Bosan. Kenapa Allah pilih kata-kata bosan? Memang nulis nyatat, duit masuk, duit keluar, laporan masuk, laporan keluar, mana yang sudah terdistribusi, itu membosankan. Antum pakai baju apa tulisannya? Jangan bosan jadi orang baik. Kenapa ada kalimat jangan bosan jadi orang baik? Memang OTW menuju benar itu Abang Kakak, jalannya memang membosankan. Bayangkan tiap bulan ngantar beras yang sama. Kalau sekali ngantar kasih jalur sutra terus nyaman. Ini sekali tuh situ letak situ berasnya. Letak situ ya. Gimana nyuruhnya? Letak situ ya. Kau ndak dihormati, ndak dihargai, masih mau mikul beras kah? Tanya ke dalam, kau ngapain datang ke sini? Itu banner saya bilang nggak boleh diganti. Kalau ada yang mau ganti urusan sama saya. Ngapain antum datang ke sini? Udah tahu kan datang ke sini ada duitnya? Malah bisa jadi antum datang ke sini keluar duit, ujung tombak dan ujung tombok. Udah jelas akad di awal. Kau mau cari duit tapi ada tempat lain. Ada duit nggak di masjid ini? Ada tuh di kotak amal tuh. Pastikan benar ngambilnya, bukan kotak kritik dan saran. Dari awal kita sudah ingatkan. Wala tas'amu an taktubuhu sagiran au kabiran ila ajali.
Sampai jadi kan Allah seolah bukan seolah-olah tahu. Allah pasti tahu lah kita tuh pasti ngeremehkan di tengah-tengah jalan tuh. Kita pasti nganggap receh. Banyak persaudaraan namanya prematur partnership. Kerja sama bisnis hancur berantakan gara-gara enggak pakai 282 ini. Antum stabilo ya. Mungkin ayat bagian walatas amu tuh selama ini mungkin belum turun gitu. Walatas amu antak tubuhu sogiron au kabiron. Janganlah kamu bosan menuliskannya besar ataupun kecil. Begitu bahasa ayat ini mati-mati screen ini. Takut kamu di bahasa ayat ini nih? Dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah. Tujuan dari dituliskan itu untuk barang bukti. Oh, udah didistribusikan, udah disampaikan. Saya pernah ceritakan dulu, kita ngumpulkan beras, kerjasama dengan sebuah majelis taklim, tiba-tiba pondok mitra atau pimpinan pondok mitranya ini tidak cross check sama kita, langsung ngomong di depan jamaah, mohon maaf Bapak Ibu, beras dari Ibu belum sampai. Saya lah jadi tersangka kan, karena saya yang ngumpulkan duitnya. Itu drop GIB waktu itu tuh, bulan itu tuh, habis Ustaz tuh ngomong. Ternyata teman-teman, untung kita punya bukti. Ada foto, ada kertas, ada catatan, tanda tangan. Ternyata Ustaz yang nerima beras itu, ndak lapor sama Kiai. Kiai ndak nanya sama kita, langsung ngomong di depan jamaah. Ibaratnya paku tuh teman-teman. Udah telanjur diketuk tadi. Mana? Di kayu. Memang udah dicabut pakunya, tapi bolongnya. Itulah kata-kata yang pernah kau ucapkan dengan kasar itu pada orang lain. Dia sudah maafkan. Tapi, cium tangan bolak-balik. Set A, set B. Dia sudah maafkan. Aku enggak marah kata dia. Cuma, masih ku ingat. Itu yang saya pun abang kakak sampai hari ini tuh. Masih renung-renungkan gitu. Dan masih tadabur, ya Allah masih banyak dosa saya. Berapa kata-kata yang keluar dari mulut saya tiap hari ini. Kemarin saya minta tolong anak-anak IMM mentranskrip video lama saya. Itu cuma 12 menit. Saya minta tolong transkripkan. Transkrip itu berarti kata-katanya tidak boleh diedit. Bukan resume. Kayak sekpim dulu kan. Masya Allah terkejut saya. 16 lembar. Transkrip 12 menit, 16 lembar. Berapa kata tuh? Abang kakak, dalam kita memimpin, dalam kita berorganisasi, dalam kita berinteraksi sama orang, ada kata-kata kasar kita sama orang. Posisi dia bawahan kita, posisi dia mungkin istri kita, posisi dia mungkin suami kita. Dia tidak balas. Dia tidak balas saat itu. Takutlah engkau, wahai orang beriman yang masih hidup hatinya, kalau Allah yang membalas untuk orang ini. Saya ulang sekali lagi ya. Ittaqullah, takutlah engkau wahai orang beriman yang hatinya masih hidup, kalau Allah membalaskan untuk orang ini. Mau lari kemana? Kemarin ada salah satu rekaman suara kan, artis senior. Dia bilang, aku orang marah le. Wes tak ngapuro. Sudah saya maafkan. Tapi ya Gusti Allah yang boten sare le. Dikit. Liri. Kalau dia pakai Allah, balas kita, terjungkal kita masuk parit. Kau memang lagi kaya, lagi berhasil, lagi di atas waktu itu. Tapi ada masanya kau dibantai sama Allah. Karena orang-orang yang pernah kau sakiti dengan kata-katamu. Anakku, kata si artis senior ini, anakku itu mau ngelawan, mau diperkarakan. Saya yang ngelarang, jangan le, ojo le, ojo. Nanti antum cari ya di mana suara itu tuh. Jangan. Ibu sudah maafkan. Jaga budi pekerti, jaga tutur kata, jaga budi luhur. Gitu beliau ngomong tuh. Dia tidak pakai hadis. Tapi saya bisa ngerasakan itu kemurnian dan kebersihan hati beliau dijaga Allah. Nah, ketika dia pernah ngomong ketika dia sudah sampai di lafaz saya sudah maafkan le, maka kan urusannya langsung balik ke Allah kan. Maka siapa yang akan bertanggung jawab untuk membalas dendamnya? Allah, karena sifat Allah al-muntakim.
Datangin, saya bilang, orang-orang yang pernah kau kasar itu. Minta maaf lah. Ayaman, saya udah minta maaf Ayaman, tapi dia tidak memaafkan. Oh udah, itu urusan. Tapi kalau antum minta maaf betul-betul lah, jangan dosa gitu-gitu, tidak usah ya. Minta maaf betul-betul. Ya tidak usah kata dia. Aku sudah tak maafkan. 2 tahun dipendam sama beliau. Meledak gak barang itu, habis. Terseleo. Tapi antum, kita semuanya, tidak boleh juga, tanda kutip ya, berlebih-lebihan dalam menyerang orang yang sedang salah. Karena itu skor sementara. Hari ini kita caci maki dia, besok lusa kita di posisi dia, mana kita tahu. Lidah ini tak betulang, anytime bisa terpelecok. Sewaktu-waktu bisa salah. Hati-hatilah. Maka ayat ini yang paling saya suka di 282 ini, yang saya jadikan prinsip hidup kan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini ilmu privat sama Allah tuh ini. Antum bisa dapat ilmu private langsung, all access. Ilmu itu didapat dengan 3. 1, belajar. Yang kedua, pengalaman. Apakah pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Yang ketiga, privat sama Allah. Ini ayatnya. Praktekkanlah isi 282 ini. Kau pasti diajar sama Allah. Pasti dicerdaskan Allah, dibimbing Allah, dirahmati Allah. Bertumbuh dengan benar. Dan saya lihat banyak orang-orang pintar meremehkan benda-benda begini nih. Alah gampang lah nanti. Pakai duit tidak dicatat, pakai duit tidak diinikan. Ngeremehkan. Hidup jadi remehkan Allah. Nyambung kira-kira. Kalau memang antum tidak niat untuk piutang, ya rilis aja udah, anggap sedekah, lakukan lupakan boleh. Tapi tidak bisa lakukan lupakan itu dilakukan di laporan keuangan Baitul Mal. Lakukan Ayaman, kita lupakan aja. Tidak bisa pintar. Bisa tidak Ustaz? Ayaman yang nyuruh lakukan lupakan. Tidak di situ konsepnya, betuah. Paham tidak? Saya Luki. Lakukan lupakan Ayaman. Pokoknya duit masuk, lupakan. Tidak dilapor-laporkan. Oh, ojo dikeplai. Langsung Dewan Syariahnya, saya maafkan kamu. Iya kan? Yuk, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Abang kakak, tadi ada yang nulis, biasanya kalau di SMK tuh gitu. Masya Allah, materi hari ini relate banget. Memang relate untuk antum aja. Yang lain-lain ini tidak relate semuanya mereka. Mereka ini udah suci semuanya. Ya, bukan untuk antum yang ada di sini. Dah bersih dah. Ya? Ya kan? Ana ini apa? Ana ini Masya Allah pokoknya. Ana ini Masya Allah. Antum itu astagfirullah. Gimana? Ana ini? Antum itu? Ya, pokoknya antum aja. Kalau bisa nyalahkan orang lain, kenapa harus nyalahkan diri sendiri? Kau pakailah prinsip itu tuh. Kau bangga-banggalah dengan gaya begitu tuh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dah. Panjang sekali nih sampai jam 6. Astagfirullahalazim. Oh, salah. Dah. Begitu kira-kira Bang Kakak. Pasti ada salah khilaf saya. Pasti ada kekurangan saya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga, Allah lindungi kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan saya Bang Kakak ya. Maafkan saya juga. Hari Jumat kita tidak tahu kan. Ko Stephen meninggal hari Jumat, ayah saya meninggal hari Jumat. Hari Jumat nih Sayyidul Ayyam, hari penting. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa terus bertumbuh dengan benar. Ya, ada manfaat dalam diri kita nih. Ada kemaslahatan yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain dari hidup kita yang singkat ini. Semoga kita hidup sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Semoga kita bisa bertumbuh dengan benar. Bertumbuh dengan benar. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.